wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kandi Ajilaku dengan nomor NIM 25125017. Saya sedang berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Manado dengan jurusan Pendidikan Islam saya usia dini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peran krusial orang tua dan guru dalam membangun karakter anak usia sekolah dasar. Yang pertama, sebuah presentasi berdasarkan sumber Ahmad Yasar, Ramdan, dan Puji Yanti Fauzia tentang sinergi dan pendidikan karakter. Mengapa karakter itu penting? Karakter adalah fondasi masa depan atau karakter yang kuat berfungsi sebagai dasar utama bagi kesuksesan anak di semua aspek kehidupan baik akademik maupun sosial. Pengaruh jangka panjang. Nilai-nilai karakter membentuk perilaku, pola pikir, dan budi pekerti anak, mempengaruhinya hingga dewasa dan menjadi bekal hidup. Peran orang tua adalah guru pertama dan utama. Teladan utama. Anak-anak belajar melalui perilaku orang tua adalah cerminan yang kuat bagi pembentukan karakternya. Komunikasi efektif. Membangun jalur komunikasi yang terbuka dan penuh kepercayaan, menciptakan ruang bagi anak untuk berbagi dan belajar. Nilai moral dan etika. Peran utama orang tua adalah mengajarkan dasar-dasar moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat. Berikutnya, dukungan emosional. Memberikan kasih sayang dan dukungan yang konsisten membantu membangun rasa percaya diri dan ketahanan mental anak. Berikutnya, belajar teladan. Belajar teladan. Belajar dari teladan ialah karakter tidak diwariskan, tetapi ditumbuhkan melalui peniruan, pengarahan, pengalaman sehari-hari orang tua adalah kurikulum berjalan bagi anak. Berikutnya, guru mitra strategis di sekolah. Guru mitra strategis di sekolah. Berikutnya, guru mitra strategis di sekolah adalah pembentukan karakter terstruktur. Guru bertanggung jawab mengembangkan nilai-nilai karakter di lingkungan sekolah melalui kurikulum dan aktivitas terencana, seperti disiplin dan konsisten. Guru menerapkan aturan dan nilai-nilai sekolah secara adil dan konsisten, mengajarkan anak tentang batasan konsekuensi di lingkungan belajar positif, menciptakan suasana kelas yang inklusif, aman, memotivasi untuk mendorong interaksi sosial dan pengembangan karakter. Berikutnya, kolaborasi aktif ialah bekerja sama dengan orang tua untuk mengoptimalkan hasil pendidikan karakter anak di dua lingkungan utama mereka. Dan berikutnya, kemitraan sinergi orang tua dan guru. Sinergi orang tua dan guru ialah pendidikan karakter akan optimal jika terjadi sinergi yang kuat antara rumah dan sekolah. Ini membutuhkan 4 pilar, yaitu komunikasi terbuka, dukungan bersama orang tua dan guru, keselarasan nilai, dan implementasi praktis. Baiklah, saya akan menjelaskan 4 pilar di sekolah, yaitu pertama, komunikasi terbuka, pertukaran informasi dan umpan balik rutin mengenai perilaku dan perkembangan karakter anak di kedua tempat. Berikutnya, dukungan bersama orang tua dan guru, saling mendukung bersama upaya masing-masing untuk memastikan pesan yang diterima anak konsisten. 4, keselarasan nilai ialah memastikan nilai-nilai inti yang diajarkan di rumah selaras dengan diterapkan di sekolah, menghindari kebingungan anak. Berikutnya, implementasi praktis. Implementasi praktis ialah meliputi pertemuan orang tua, guru, berkala, dan penggunaan laporan perkembangan karakter yang terperinci. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi orang tua membangun karakter di rumah. Ada beberapa tahap, yaitu cerita dan diskusi, aktivitas bersama, pengawasan dan bimbingan, dan konsisten penerapan. Baiklah, saya akan menjelaskan pertama, cerita dan diskusi. Cerita dan diskusi menggunakan fabel, cerita moral, atau kejadian sehari-hari sehingga media untuk mendiskusi nilai-nilai inti. Apa itu aktivitas bersama? Melakukan kegiatan yang mengajarkan nilai seperti kegiatan sukarela, tugas rumah, tangan, atau menabung. Berikutnya, apa itu pengawas dan bimbingan? Pengawas dan bimbingan adalah memantau secara bijak lingkungan sosial dan digital anak sambil memberikan arahan yang jelas dan konstruktif. Berikutnya, apa itu konsisten penerapan? Konsisten penerapan ialah menerapkan aturan dan nilai secara ajak, konsisten menunjukkan bahwa nilai tersebut penting dan tidak bisa ditawar. Berikutnya, strategi guru mengembangkan karakter di sekolah. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang strategi guru mengembangkan karakter anak di sekolah. Pengembangan karakter di sekolah ada beberapa tahap, yaitu pembelajaran aktif, keteladanan guru, penguatan positif, dan kelas yang inklusif dan aman. Saya akan menjelaskan beberapa tahap, yaitu
aktif ialah menggunakan metode yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan moral dan kerjasama tim. Pembelajaran aktif ialah menggunakan metode yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan moral dan kerjasama tim. Keteladanan guru ialah guru harus menjadi model perilaku positif, kejujuran, empati di depan siswa, baik di dalam maupun di luar kelas. Penguatan positif ialah memberikan pengakuan pujian dan penghargaan yang tulus atas perilaku berkarakter baik, memotivasi siswa lain untuk meniru. Berikutnya, kelas inklusif dan aman. Kelas inklusif dan aman ialah menciptakan lingkungan yang mendorong setiap siswa merasa dihargai dan bebas berekspresi sekaligus mengajarkan rasa hormat terhadap perbedaan. Dan berikutnya, tantangan dan solusi menghadapi hambatan tantangan utama. Ada beberapa tahap, yaitu pertama, pengaruh media digital, paparan konten negatif atau nilai-nilai pertentangan di media sosial. Kedua, perbedaan nilai inti, ketika nilai yang diajarkan di rumah dan sekolah tidak selaras. Berikutnya, tantangan dan solusi menghadapi hambatan. Tantangan pertama ialah ada beberapa aspek, yaitu pengaruh media digital, paparan konten negatif atau nilai-nilai bertentangan di media sosial. Kedua, perbedaan nilai inti, ketika nilai yang diajarkan di rumah dan sekolah tidak selaras. Ketiga, kesibukan orang tua, keterbatasan waktu dan energi orang tua untuk terlibat aktif dalam pendidikan. Berikutnya saya akan memberikan solusi strategis, yaitu yang pertama, pendidikan orang tua. Sekolah mengadakan workshop untuk seminar tentang pola asuh yang mendukung karakter. Yang kedua, literasi media yang bijak. Orang tua dan guru mengajarkan anak-anak menggunakan media untuk berbagi nilai-nilai positif. Komunikasi terstruktur, menggunakan platform digital seperti grup komunikasi untuk memfasilitaskan komunikasi yang efektif meskipun orang tua sibuk. Jadi kesimpulannya, bersama membangun generasi berkarakter, yaitu yang pertama, kemitraan yang erat. Kemitraan yang erat. Apa itu kemitraan yang erat? Kemitraan yang erat ialah orang tua dan guru adalah pilar tak terpisahkan dalam pendidikan karakter anak usia SD. Sinergi menentukan keberhasilan anak. Berikutnya, investasi masa depan. Berikutnya, investasi masa depan. Apa investasi masa depan itu? Ialah investasi masa depan fokus pada karakter, bukan hanya tentang perilaku saat ini, tetapi tentang menanamkan benih untuk kesuksesan jangka panjang. Dan yang terakhir ialah ajakan bertindak. Ajakan bertindak ialah mari kita bergandengan tangan, saling mendukung dan berkomitmen untuk menciptakan generasi penerus tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter. Baiklah, sekian dari presentasi saya kelompok 9 Serikandi Haji Lahu. Saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.